Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Badarus Samsi. Kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan dalam mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Nah, tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1839 di Asad Abad, Afghanistan, dan meninggal pada 1897 di Istanbul, Turki. Tokoh yang satu ini bukan saja disebut sebagai tokoh pemikir, itu kalau menurut saya, akan tapi juga tokoh pergerakan. Hal itu karena Al-Afghani tidak saja merumuskan gagasan dan pemikiran pembaharuan Islam, akan tetapi Al-Afghani juga terjun langsung menjadi aktivis di dalam mengawal upaya pembaharuan Islam itu. Tentu saja dalam ruang yang terbatas ini, maka saya akan menyampaikan kilas gagasan pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani yang diawali dengan hasil tilikan atau diagnosis Al-Afghani tentang kemunduran umat Islam dan solusi yang ditawarkan oleh Al-Afghani. Nah, saudara-saudara, menurut Al-Afghani, sebab-sebab kemunduran umat Islam itu diakibatkan setidaknya oleh 6 faktor. Ini dalam catatan saya, mungkin para peneliti ataupun penulis lain bisa menemukan pendapat beliau lebih atau kurang dari hal ini. Nah, dalam temuan saya, pendapat Al-Afghani tentang sebab kemunduran umat Islam itu, pertama, perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, jadi perpecahan itu menurut Al-Afghani telah mengakibatkan umat Islam secara keumatan, sosial, religius, ataupun secara politis itu menjadi lemah. Ya. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan Islam yang ada pada saat itu bersifat absolut. Gitu. Kemudian tentu saja absolut itu kemudian berakibat pada penyebab ketiga, yakni banyaknya pimpinan yang tidak dapat dipercaya. Nah, ini penyakit-penyakit khianat, tidak amanah, ya. Itu menjadi bagian tersendiri yang terus-menerus berkontribusi bagi mundurnya umat Islam. Jadi bayangkan saja kalau masyarakat atau umat tidak lagi percaya kepada pemerintahannya atau pimpinannya. Ini tentu saja akan menjadi faktor yang bisa menjadi penyebab konflik. Kemudian yang keempat, pertahanan militer menurut Al-Afghani itu kurang memperoleh perhatian yang serius. Jadi, dan yang kelima, banyaknya penyelenggara negara atau pejabat, katakanlah seperti itu, yang tidak memiliki kompetensi. Nah, jadi Al-Afghani jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa kompetensi di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan atau kenegaraan itu menjadi hal yang mutlak harus diperhatikan. Ya. Seterusnya, hal yang sering dilihat oleh Al-Afghani adalah intervensi kekuatan asing. Dalam hal ini Barat, ya, dalam urusan dalam negeri. Nah, ini terjadi karena memang banyak negeri-negeri Muslim pada saat itu yang menjadi jajahan negara-negara Barat. Penyebab kemunduran sebagaimana yang dipaparkan Al-Afghani itu bisa menjadi penyebab umum bagi umat Islam hingga saat ini. Hingga saat ini juga kalau kita lihat beberapa penyebab-penyebab tadi atau faktor yang membuat umat Islam mundur itu sampai sekarang masih bisa kita lihat, ya, di masyarakat. Ya.
Nah, sebab-sebab tersebut sampai hari ini masih mengiringi perjalanan umat Islam, khususnya umat Islam di Timur Tengah. Nah, saya melihat dan saya mendengar situasi di Arab Saudi juga dalam beberapa pemberitaan media itu juga tidak sedang baik-baik saja. Nah, sebagai solusi atas persoalan-persoalan atau faktor yang mengakibatkan kemunduran itu, maka menurut Al-Afghani terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan umat Islam agar dapat segera keluar dari persoalan tersebut ya. Nah, Al-Afghani pernah menawarkan setidaknya 8 solusi agar umat Islam itu bisa bangkit, agar umat Islam bisa berdaya, dan umat Islam bisa mencapai kemajuan. Yang pertama, kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, murni. Di sini ada dimensi purifikasi, jadi ada pemurnian ajaran Islam ya. Tentu saja pemurnian Islam yang sebenarnya Islam itu harus dimurnikan dari praktek-praktek yang sudah bercampur baur dengan berbagai macam aspek di masyarakat. Mungkin ada aspek-aspek animisme, dinamisme, ada aspek-aspek tahayul dan sebagainya, mitologi dan sebagainya. Nah, kembali kepada ajaran Islam itu dalam konteks Jamaluddin Al-Afghani itu kita harus bisa memilah-milah antara Islam, nas yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian yang terdapat di dalam hadis, dan juga sunnah Nabi, itu harus dipisahkan dari aspek-aspek yang yang itu lahirnya dari kebudayaan atau tradisi-tradisi di masa lalu. Kemudian yang harus dilakukan yang kedua adalah melenyapkan misunderstanding terhadap ajaran Islam atau kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, menghidupkan kembali budi pekerti atau akhlakul karimah, dan juga kesucian jiwa ya. Jadi Jamaluddin Al-Afghani menekankan pentingnya upaya untuk penyucian jiwa agar umat Islam itu memiliki visi atau pendapat, maksud saya visi, kemudian bahan renungan ya, atau hasil renungan dan hasil kontemplasi yang positif tentunya. Nah, untuk bisa berkontemplasi dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baik itu harus dilandasi oleh kesucian jiwa. Kemudian kesediaan untuk berkorban demi kepentingan umat. Nah ini, jadi harus dari umat Islam itu punya ghiroh, punya semangat untuk berkorban untuk kepentingan umum gitu. Jadi jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat solusinya, bersemangat serta bergerak mencapai kemajuan berdasarkan ajaran Islam. Karena Islam itu dipandang atau di dalam Al-Quran itu banyak sekali dalil-dalil, ayat-ayat yang menstimulasi ya, mendorong umat Islam untuk mencapai kemajuan. Nah, yang kelima adalah sistem pemerintahan otokrasi. Sistem pemerintahan otokrasi menurut Jamaluddin Al-Afghani sudah harus diganti dengan sistem pemerintahan demokrasi gitu. Ya, kemudian yang keenam, kepala negara harus mengadakan syuro, musyawarah dengan pemuka masyarakat yang memiliki banyak pengalaman. Syuro atau musyawarah ini penting karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa itu hendaknya bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, bukan kebijakan atau policy yang keluar secara sepihak, yang
ya siapa tahu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini sampai sekarang masih sering terjadi kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang kadang-kadang itu justru dipandang tidak memihak rakyat. Karena bisa jadi ketika merumuskan undang-undang itu, ketika merumuskan peraturan itu tidak dirumuskan, tidak disusun bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat atau perwakilan dari masyarakat. Kemudian yang ketujuh, kepala negara harus tunduk pada undang-undang. Jadi undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi oleh pemerintah dan rakyat, bukan undang-undang itu dibuat untuk kepentingan penguasa ya dan menyengsarakan rakyat, tetapi undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi oleh semua pihak. Nah, yang kedelapan, umat Islam harus bersatu. Nah, ini nanti ada kaitan dengan pan-islamisme yang akan dibahas berikutnya. Jadi persatuan itu menurut Jamaluddin Al-Afghani itu sangat penting untuk menjamin kekuatan umat Islam. Saudara-saudara, gagasan pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani tersebut banyak tertuang di dalam majalah Al-Urwatul Wuthqa. Kalau Anda nanti menemukan, cek aja Al-Urwatul Wuthqa ya, yang didirikan bersama teman-teman seperjuangan. Sebetulnya pada awalnya Al-Urwatul Wuthqa itu merupakan sebuah perkumpulan ya, yang didirikan dengan beranggotakan orang-orang Islam dari India, Mesir, Suriah, dan Afrika. Tujuan perkumpulan ini adalah untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa Islam pada kemajuan. Tujuan ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kondisi real umat Islam yang dipandang Al-Afghani sedang dalam keterpurukan. Untuk mempublikasikan gagasan-gagasan perkumpulan tersebut, maka dibuatlah majalah ya kalau sekarang jurnal lah ya, majalah Al-Urwatul Wuthqa. Saudara-saudara, semangat Al-Afghani dalam rangka memperkuat persaudaraan Islam dan memajukan Islam mengarahkannya untuk menyuarakan persatuan umat Islam yang kemudian terkenal dalam sejarah disebut sebagai pan-islamisme. Sebenarnya wacana pan-islamisme itu telah disuarakan oleh tokoh-tokoh Wahabi dan Sanusiyah, namun Al-Afghani kembali menyuarakannya dengan lantang ya, dengan lebih lantang lagi. Hal ini yang kemudian mengakibatkan wacana pan-islamisme selalu dihubungkan dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dengan demikian, untuk memperbaiki kondisi umat Islam secara global tentunya, umat Islam dituntut untuk dapat melakukan perbaikan internal ya, dengan cara membangun pemahaman yang benar atas Islam serta mengupayakan kemandiriannya di tengah-tengah kompetisi global yang sangat ketat. Ya. Nah, saudara-saudara, banyak hal-hal atau dimensi-dimensi pembaharuan dari Jamaluddin Al-Afghani yang bisa kita kembangkan ya. Kita jadikan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini sebagai inspirasi bagi kita untuk melihat kita yang hidup pada saat ini ya. Ini gagasan-gagasan yang cukup modern, artian kalau kita lihat persoalan-persoalan, maksud saya sebagian besar persoalan yang didiagnosis oleh Jamaluddin Al-Afghani ini sebenarnya tidak terlalu jauh dengan persoalan-persoalan sekarang. Misalnya dia menekankan pada demokrasi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ketika demokrasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka ini menjamin adanya partisipasi masyarakat atau rakyat secara luas gitu ya. Terhindar dari pemerintahan atau penguasa yang otoriter ya. Ini saya rasa menjadi persoalan seluruh bangsa hari ini. Kita masih menemukan pemimpin-pemimpin bangsa atau negara yang masih otoriter gitu ya. Demokrasinya ada, tapi ketika dicek, ditanyakan, sepertinya demokrasinya juga tidak terlalu maksimal.
Kemudian perpecahan misalnya, ini sampai sekarang menjadi isu yang sangat sangat riskan. Maksud saya isu yang masih menyelimuti kita ya. Kita melihat kalau dalam konteks Indonesia ini kan ada konflik-konflik kecil, kontestasi, tetapi kadang-kadang itu berujung pada kerenggangan dan gap antar umat Islam sendiri gitu ya. Nah, persoalan-persoalan seperti itu meskipun sudah lama disuarakan oleh Jamaluddin Al-Afghani, tapi sampai hari ini ternyata masih menyelimuti umat Islam itu sendiri. Jadi saya rasa ini cukup relevan kalau pemikiran pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani ini tetap kita gaungkan sampai saat ini, dan kita tetap mengantisipasi ya datangnya persoalan-persoalan baru yang terkait dengan keumatan dan kebangsaan. Saudara-saudara, saya rasa demikian untuk materi Jamaluddin Al-Afghani, untuk materi pengantar pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Saya berharap setelah mendapatkan pengantar ini, Anda bisa searching sendiri jurnal-jurnal atau buku-buku yang menulis tentang Jamaluddin Al-Afghani. Ini penting. Jadi sistem perkuliahan kita, saya berikan pengantar, kemudian Anda mengeksplorasi sendiri, dan nanti ketika ada kesempatan untuk tatap muka, kita akan melaksanakan diskusi. Jadi Anda simpan saja dulu pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan atau mungkin hasil analisis Anda tentang pemikiran-pemikiran modern dalam Islam ini. Nanti kalau ada kesempatan untuk tatap muka, kita akan diskusikan secara offline. Baik, sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.